Kami para pelayan altar pada hari ini mengucapkan Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kami boleh menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah pada hari ini. Dan saat ini saya mengajak kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kita ada sebab anugerah Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Terima Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan kami bersyukur kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau pada hari ini Tuhan.
Layakan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Terlebih lagi jemaat-Mu yang berada di rumah saat ini ya Tuhan, yang beribadah bersama keluarga. Biarlah kiranya roh Allah menyertai kami semua pada hari ini Tuhan. Dan kami memperoleh kekuatan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kita akan berdoa bersama dalam doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Saudara Elia. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan oleh Saudara Naldo. Saya persilakan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11 dengan perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia,
supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Baik, jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini, di mana kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan perbuat sepanjang minggu, sepekan yang kami lalui, sehingga pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami Bapa. Tuhan Yesus kami mohon, pada saat ini kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur juga atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang mungkin kami banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin dari perkataan kami, tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon dan kasih-Mu yang senantiasa mengampuni kami atas segala dosa yang kami perbuat Tuhan. Dan laikanlah kami untuk senantiasa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami hanya bisa berserah dan bersandar padamu Tuhan Yesus. Pada saat juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat Tuhan pada seni Bapa yang mungkin berulang tahun Tuhan. Kiranya memberkati mereka pada situasi pada seni Tuhan, apapun yang mereka rencanakan kiranya berhasil, dan apapun yang jadi rencana mereka, tujuan dan harapan mereka ke depan, kiranya Tuhan membuatnya semuanya itu berhasil Bapa. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan suatu hal yang baru dalam kehidupan mereka, sehingga dalam umur mereka yang Tuhan tambahkan, mereka semakin lagi untuk mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan, dan terutama untuk mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala dan pembina di gereja kami pada saat ini dan badan pengurus jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan, apapun jadi kondisi pada saat ini yang mungkin menghambat untuk melakukan segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa ada bersama kami, Engkau akan membantu kami, menolong kami dalam situasi kondisi apapun Tuhan. Karena yang berkati gembala Tuhan mengambil pelayanan pada saat ini di tempat ini, kiranya berkati mereka dalam keluarga mereka, dalam seharian mereka Tuhan, aktivitas mereka, kiranya Kau menjaga mereka, melindungi mereka dalam segala sesuatu yang mereka berbuat kemanapun dan kapanpun mereka berada, kiranya terang-Mu dan kasih-Mu senantiasa ada dalam hati mereka, sehingga semangat mereka terus melayani Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pembina, begitu pemuda Tuhan, kiranya memberkati, kiranya dalam segala suatu rencana yang mereka rencanakan untuk kedepannya, Tuhan kiranya membuatnya berhasil, dan Tuhan kendaki Tuhan, kiranya kami terus bertambah hikmat dalam Tuhan, terus mengenal Tuhan lebih dalam melalui pembina kami ini Tuhan. Kiranya berkati dalam setiap kegiatan mereka, dalam pekerjaan mereka, apa menjadi kesibukan mereka. Kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi, Engkau yang senantiasa memberikan pikiran dan ide-ide yang baru bagi mereka, sehingga kami dapat terberkati dan kami semakin semangat lagi Tuhan untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Begitupun dengan badan pengurus jemaat, apapun yang menjadi kendalanya, apapun jadi permasalahan dalam segala sesuatu Tuhan, kiranya Engkau mau berkati dan Engkau membuatnya lancar, dan sehingga apapun jadi rencana itu dapat tercapai Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami juga mohon biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam pendidikan, kiranya Tuhan pimpin mereka dalam situasi pada saat Tuhan pandemi, pada saat ini Tuhan kami tahu terbatas bagi kami untuk senantiasa bertatap muka dengan dosen-dosen kami, baik itu pengajar-pengajar kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan, kesabaran Tuhan dalam menghadapi situasi pada saat ini Tuhan. Kiranya dalam situasi ini kami terus diteguhkan dengan firman-Mu yang luar biasa, semakin bertumbuh, semakin berbuah, walaupun kami dalam situasi pada saat ini kami tahu percaya, kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan terus ada dalam hidup kami, dan semakin kami mengenal Tuhan dalam waktu ini Bapa. Kami bersyukur atas segala sesuatunya Tuhan. Kiranya berkati setiap anak-anak Tuhan dalam kuliah, begitu dalam sekolah menengah dan SMP dan SD, kiranya berkati semuanya. Kiranya apa menjadi cita-cita kami ke depan, apa menjadi tujuan kami ke depan, Tuhan yang membuatnya itu berhasil. Dan kami percaya Tuhan, jerih payah kami ketika kami bersama Tuhan dalam pelayanan Tuhan, kami tahu kami tidak akan sia-sia mendapatkan sesuatunya, karena Tuhan menjanjikan semuanya itu setia, dan Tuhan menjanjikan suatu harapan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kami ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini bagi jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka yang baik yang bekerja sore maupun pagi, malam Tuhan, kiranya berkati semuanya. Biar Engkau yang membuat mereka
bertambah teguh dalam iman mereka, sehingga dalam kondisi apapun mereka tetap percaya bahwa suatu hal yang baik Tuhan sediakan bagi mereka dalam pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan dengan segenap hati mereka, bukan untuk mereka Tuhan, tapi untuk Engkau ya Bapa. Biarlah semua yang mereka lakukan itu semua mereka kembalikan padamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat juga kami berdoa bagi yang sedang jemaat Tuhan yang sedang dalam mencari pekerjaan Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk mencari pekerjaan pada saat ini Tuhan, sungguh terbatas juga kami untuk menjangkau dan melihat apa yang harus kami kerjakan, dan pekerjaan kami pun mungkin jemaat Tuhan pada saat ini susah untuk mencari pekerjaan Tuhan, karena memberikan kemudahan, Engkau yang senantiasa memberi kelegaan Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, beri semangat bagi mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka ingin kerja Tuhan, kiranya memberikan suatu perkara walaupun kecil Tuhan, ajarkan kami senantiasa setia dalam perkara itu Tuhan, sehingga kami terus dipercayakan oleh Tuhan di perkara yang besar Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini bagi anak-anak Tuhan yang mungkin dalam bersekolah teologi Tuhan, baik itu yang penginjilan, kiranya Tuhan memberkati mereka di pelosok-pelosok, di negeri-negeri, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dalam mereka banyak orang diselamatkan dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dalam mereka, sehingga mereka juga membawa terang dan tampak dimanapun mereka berada, bukan dari perkataan Tuhan, tapi dengan bukan hanya dari perkataan Tuhan, tapi dengan tindakan mereka, bagaimana mereka harus hidup seperti Tuhan hidup dan serupa dengan Kau Tuhan. Kiranya memberkati mereka. Kami tahu Tuhan banyak sekali pergumulan mereka, pengorbanan yang mereka lakukan, tapi kami percaya mereka adalah hamba-hamba yang terpilih, dan Kau adalah memilih mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami rindu berdoa bagi pemimpin gereja Kemah Injil Indonesia di pada sini, baik itu jajarannya, kiranya Kau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, apapun jadi kesibukan mereka, apapun jadi rumah tangga mereka Tuhan, memberkati semuanya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dengan setia, dengan tekun Bapa, karena ini penginjilan, suatu pelayanan yang luar biasa mereka lakukan Tuhan Yesus, yang mereka untuk membawa perkumpulan yang baik, di mana pada tujuannya hanya pada Tuhan dan fokusnya aja pada Tuhan, Tuhan Yesus. Karena memberkati semua yang menjadi rencana mereka, memberkati mereka dalam kesehatan mereka Tuhan, memberkati mereka dalam setiap kesibukan mereka, kiranya Kau campur tangan dan Kau senantiasa memberkati mereka dalam sesuatunya itu Bapak. Bapak di sini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan yang dalam mungkin pada sini sedang sakit Tuhan, kiranya memberkati, dan mungkin ada yang tertidur di rumah sakit Tuhan, mungkin ada di rumah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mengobati Tuhan, Engkau menjamah penyakitnya dan Engkau beri sembuhan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau akan memulihkan mereka, sehingga mereka melihat bahwa betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, karena Tuhan sayang pada kami, Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami, Tuhan memberikan kami kesepian, tapi Tuhan akan memberikan kami sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami percaya, kiranya Tuhan ajarkan kami senantiasa mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, terutama bersukacita dalam segala hal. Bukan di saat senang kami Tuhan, melainkan juga di saat duka maupun susah kami Tuhan. Biarlah semuanya itu kami tetap semangat, tetap fokus hanya pada Tuhan, bahwa sesuatu yang baik Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan akan kendalikan, Tuhan akan atur. Engkau yang mengetahui perjalanan hidup kami. Kami tahu Bapa, setiap apapun yang kami rencanakan, kami tahu Tuhan pasti akan memberkati. Begitu yang mungkin dalam segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami tahu mustahil bagi kami untuk lakukan, tapi tidak mustahil bagi Tuhan untuk lakukan. Begitu sembuhan Tuhan akan pasti berikan bagi mereka yang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi barisan ini, bagi anak-anak Tuhan, mungkin dalam saat ini baik itu di rumah, baik itu di kos, dan dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin pada saat mereka juga mengalami suatu hal, permasalahan, pergumulan dalam hidup mereka. Engkau yang mengetahui isi hati mereka, Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan mereka damai sejahtera, ketenangan, kelegaan Tuhan, sehingga pikiran mereka bahwa dalam kondisi apapun mereka terus fokus hanya pada Tuhan, bukan pada sekeliling mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memberikan kami sesuatunya. Engkau akan melatih diri kami dan menguji diri kami dengan hal yang baik Tuhan, bukan dengan hal yang tidak baik Tuhan. Dan ajarkan kami senantiasa menggali firman Tuhan, terus mendalami firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami senantiasa hidup bukan seperti apa yang kami inginkan, tapi seperti apa yang Tuhan inginkan Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini
Uh, pada saat ini juga kami tahu Tuhan terbatas bagi kami untuk ibadah Bapa. Kami masih menggunakan teknologi yang masih ada, kiranya Tuhan memberkati. Apapun jadi teknologi pada saat ini Tuhan, kiranya memberkati semuanya Bapa. Kau berikan kenyamanan melalui setiap ibadah kami lakukan, biarlah semuanya itu jemaat Tuhan dapat terberkati Tuhan, terutama tetap semangat dalam Tuhan, tetap bertumbuh dan tetap berapi semangatnya Tuhan dalam Tuhan. Kami percaya Bapa, segala yang baik Tuhan akan sediakan bagi kami. Ajarkan senantiasa bersyukur dalam situasi kondisi pada saat ini. Karena dalam pandemi ini kami semakin mendekatkan hati kami, terbuka sama Tuhan dan terutama untuk senantiasa melayani Tuhan. Untuk setia menabur dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kasih-Mu senantiasa memberikan kami damai sejahtera dalam hidup kami Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang memberikan dia hikmat, Engkau memberikan dia hati yang hanya mengeluarkan isi hati Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati dia dalam pelayanan dia di sini juga Tuhan. Kiranya memberkati apapun yang sampaikannya itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Dari dia ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjaga dia, melindungi dia dalam segala sesuatu yang dia perbuat Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam kasih-Mu. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang kami sampaikan. Kami tahu Tuhan kami terbatas apa adanya. Karena kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah seperti bayi yang enggak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Engkau menguatkan kami. Engkau memberi penghiburan sukacita bagi kami Tuhan. Kami hanya bisa bersandar padamu yang memberikan kami damai sejahtera itu Tuhan. Memberikan kami ketenangan, kelegaan dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami syukur sangat padamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap setia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau adalah tetap Allah yang menjanjikan segala sesuatu jaminan bagi kami untuk memperoleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Van Rexendorf. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah yang sanggup pulihkan kami. Dalam segala keadaan kami, Tuhan ada, Tuhan selalu menyertai. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada siang hari ini, di mana kita telah memasuki bulan Juni 2020 ini. Tentu hari yang sudah kita lewati banyak pengalaman, suka duka silih berganti kita lewati, tapi hari ini kita masih ada diberi kekuatan, kesehatan, sukacita daripada Tuhan. Itu artinya Tuhan mempercayakan untuk kita lebih lagi di hari, bahkan di dalam bulan ini kita percaya berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama khusus dalam 1 bulan ke depan tentang kasih. Namun saya memberikan satu terang tema firman Tuhan yang akan kita pelajari secara khusus tentang kasih yang utama dan terutama. Sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, apa yang penuh kasih, penuh rahmat, besar kasih setianya yang kekal dalam hidup kami. Hari ini kami ada semuanya juga karena anugerah dan kasih-Mu. Karena itu kami rindu bersama dalam hadirat-Mu menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih kami karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kerinduan kami pada hari ini juga Tuhan terus memperlengkapi kami dengan kuasa firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama. Hamba-Mu yang menyampaikan terbatas adanya, biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba. Bahkan setiap jemaat yang mendengarkan, dimanapun berada saat ini, Tuhan mengurapi hati pikiran kami untuk menerima bahkan melakukannya, agar kami hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki untuk kami terus melakukan kasih-Mu dalam hidup kami terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami persembahkan semuanya dengan iman dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, sekali lagi terang tema firman Tuhan pada hari ini bahkan sepanjang bulan ini akan kita pelajari tentang kasih. Berbicara tentang kasih tentu kita bertanya, mengapa sih kita harus mengasihi, mengapa sih kita harus melakukan, mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita sebagai orang percaya? Tentu kita harus memiliki dasar yang benar sebelum kita memulai melakukan, mempraktekkan kasih itu. Kasih dasarnya adalah dari kasih Allah itu sendiri melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus adalah pemberian terbesar dalam hidup kita yang diterima oleh setiap orang di muka bumi. Bahkan kita sebagai orang percaya secara khusus telah menerima kasih melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang terbesar dasarnya di sini adalah kasih Allah. Mengapa? Dikatakan bahwa kasih Allah lah yang mendasari kita untuk melakukan, mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita. Dasar utama mengasihi adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan Yesus sebagai tebusan, menggantikan setiap kita, dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki kehidupan berkat kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Jadi oleh karena itu, hal yang pertama kita perlu ketahui, kasih itu berasal dari Allah sendiri. Orang yang mengasihi berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Sekali lagi, orang yang mengasihi itu adalah orang yang berasal dari Allah karena Allah itu adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 16 berkata, karena Allah itu adalah kasih. Pertanyaannya untuk kita, kasih kepada Allah dan sesama adalah bukti bahwa kita telah menerima kasih yang besar daripada Allah. Sehingga kita mampu mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, kasih itu dapat kita nyatakan. Karena kasih kepada Allah dan sesama kita merupakan buah roh yang harus kita tunjukkan sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi tidak mungkin seseorang dapat mengasihi tanpa terlebih dahulu mengalami kasih daripada Allah itu sendiri. Kuncinya di sini adalah bagaimana kita terlebih dahulu mengalami kasih Allah, baru kita mampu untuk melakukan, mempraktikkan kasih itu terhadap sesama kita. Hal yang pertama tadi kita harus ingat bahwa kasih itu berasal dari Allah sendiri. Yang kedua yang perlu kita ketahui di sini adalah kasih menggerakkan kita untuk bertindak. Kasih itu bukan sekedar ucapan kata orang. Kasih itu perlu tindakan. Kalau kita mencintai seseorang hanya kita berkata aku cinta padamu, aku suka kamu. Tanpa kita membuktikannya dengan tindakan atau apa yang kita tunjukkan bagi orang yang kita cintai. Hanya sebatas kata, itu bukanlah kasih cinta yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita mempraktekkan kasih, bertindak sesuai dengan kasih kita, maka itulah bukti cinta kasih yang sesungguhnya. Karena dalam hal ini juga Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Itulah contoh kasih yang sempurna. Sama seperti Allah memberikannya untuk kita. Demikian juga kasih menggerakkan untuk kita mengasihi sesama kita sebagai orang percaya. Sekali lagi kasih yang bertindak, yang seperti dilakukan oleh Bapa kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 tadi sudah kita bacakan, karena begitu besar kasih-Nya Allah bagi kita sehingga Dia tunjukkan kasih-Nya dengan memberikan, mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal. Satu-satunya diberikan, membuktikan kasih yang besar. Apa bukti kasih kita terhadap sesama kita? Adakah kita tunjukkan kasih yang terbesar itu seperti Allah menunjukkan kasih-Nya bagi kita sebagai orang percaya. Karena itu buktikanlah kasih kita dengan tindakan, dengan apa yang dapat kita lakukan. Teladan kasih yang bertindak di sini adalah kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi besar di dalam arti bahwa tidak ada satu lain yang dapat kita tunjukkan ketika kita betul atau benar-benar mengasihi sesama kita. Tidak dapat kita tunda, tidak dapat kita sangkal untuk mengungkapkannya melalui tindakan kita. Tindakan Allah didasarkan pada kasih-Nya yang tidak berubah dan kekal. Kasih Allah adalah alasan untuk kita berbuat baik kepada sesama kita. Mengasihi mereka supaya mereka juga mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Karena itu
Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua di sini adalah bagaimana kasih itu ditunjukkan melalui tindakan kita sebagai orang percaya. Nanti kita akan belajar apa sih tindakan kasih yang harus kita tunjukkan, yang kita harus praktekkan dalam hidup kita. Namun sebelumnya yang ketiga kita harus ketahui kasih itu mengalir dari sukacita. Sekali lagi kasih itu mengalir dari sukacita. Mustahil menjadi seorang yang penuh kasih di luar Allah. Karena kasih bersumber dari sukacita pengenalan kita kepada Allah. Maksudnya di sini, bagaimana mungkin kita memiliki kasih yang bersumber dari sukacita? Ketika kita melakukannya dengan tekun, memikul salib ganti sukacita. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan setia, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukannya dengan tekun, memikul salib, ganti sukacita. Maksudnya apa di sini? Ketika kita melakukan tindakan kasih, itu adalah karena sumbernya, karena digerakkan dengan sukacita yang kita lakukan dengan tekun. Karena apa? Setiap kita melakukan tindakan kasih tentu itu suatu perjuangan, suatu hal yang tidak mudah bagi kita. Tetapi di dalam ayat ini mengatakan tekun melakukannya dengan memikul salib. Mengapa dikatakan ada salib di sini? Tentu kita tahu bahwa salib itu suatu hal yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul. Ketika kita melewati, ketika kita berhasil, ketika kita lulus untuk memikulnya, maka akan digantikan dengan sukacita. Sukacita disinilah yang membuat kita membagikan kasih itu kepada sesama kita. Suka itulah yang kita ungkapkan melalui tindakan kita. Karena apa? Kita berhasil, kita telah lulus untuk melakukan kebaikan yang kita sudah nyatakan di dalam tindakan-tindakan kasih kita. Tindakan kasih mengalir dari sukacita, mengetahui bahwa Allah berkenan atas apa yang kita perbuat bagi sesama kita. Kita meyakini bahwa Tuhan berkenan atas apa yang sudah kita tunjukkan dalam tindakan kita. Itulah sukacita kita karena Tuhan memberkati kita sebagai orang percaya yang telah menerima kasih-Nya. Karena itu marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus ketika Ia menyatakan tindakan kasih-Nya dengan sukacita. Ketika kita merasa kita tidak berdaya, kita lemah dan kebaikan yang kita lakukan itu terasa sia-sia. Pandanglah pada Yesus yang memberikan teladan bagi kita ketika Dia melakukan tindakan kasih. Rela berkorban untuk kita, walaupun sakit, walaupun harus kehilangan nyawanya. Dia lakukannya dengan taat, setia, sehingga sukacita dari Tuhan digantikan di dalam semuanya. Buka hati kita kepada Allah untuk belajar berbelas kasihan dan buka tangan kita untuk memberikan pertolongan. Memberikan dengan sukacita, itulah tindakan kasih kita. Karena itu kasih menuntut kita untuk turun tangan dan memperhatikan hidup orang lain dengan segala kelimpahan dalam apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, berikut kita akan belajar 3 hal penting untuk memiliki kasih yang bertindak. Atau ada 3 cara untuk memiliki tindakan kasih. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui, tindakan yang pertama saling memberi semangat. Tindakan kasih yang pertama di sini, berilah semangat atau tindakan saling memberi semangat. Di dalam Amsal 3 ayat 27 saya bacakan untuk kita. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal padahal kamu mampu melakukannya. Penting kita ketahui, kita hidup di zaman yang canggih ini. Bahkan saat kita tidak dapat bertemu secara fisik, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Kita masih bisa menelpon keluarga kita, teman kita, jemaat kita, saudara kita, mengirim pesan lewat WA, SMS, mungkin kalau masih zaman-zaman purbakala pakai SMS silakan, email juga dan
dan dapat berhubungan dengan media sosial lainnya, video call, apalagi banyak aplikasi yang bisa membuat kita bisa melihat wajah saudara-saudara kita secara langsung walaupun lewat media-media sosial, itu bisa kita lakukan. Apalagi saat banyak waktu kita di rumah dengan orang yang kita kasihi, kita cintai. Apakah kita sudah menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kita? Istri memberikan semangat pada suami, suami memberi semangat pada istri, atau anak-anak memberikan motivasi semangat pada orang tua, dan orang tua juga sebaliknya. Adakah kita dalam waktu di rumah saja saling mendukung, memberi semangat? Orang tua ketika masih bekerja, mungkin ada juga yang saat ini lesu karena penghasilan, karena mungkin sudah tidak bekerja lagi. Maka kesempatan ini seorang istri menjadi pendukung, tetap memberikan motivasi untuk bersemangat, untuk bergairah menjalani hari-hari. Dan anak-anak di rumah bosan dengan kegiatan itu saja, cari kegiatan lain, maka orang tua, ayah, ibu juga bagaimana cara membuat anak-anak itu tetap bersukacita, tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari. Ataukah kita menjadi sumber masalah bagi keluarga kita atau orang lain di tempat kita bekerja? Kasih yang bertindak bukan menimbulkan masalah, tapi kasih di sini adalah bagaimana kita menjadi sumber penyemangat bagi keluarga kita, bagi orang terkasih kita, dan bagi sesama kita, bahkan jemaat kita. Siapa yang harus menerima kasih? Siapa yang harus menerima semangat? Di dalam firman mengatakan, jangan tunda, kalau kita dapat melakukannya, lakukanlah sebagaimana yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kita saling memberi motivasi atau semangat satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, tindakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah saling memberi semangat. Yang kedua yang kita perlu pelajari hari ini, tindakan kedua saling mendukung. Yohanes 3 ayat 18 di sini dikatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kita melakukan tindakan yang nyata. Apa perbuatan yang dapat kita lakukan untuk mendukung atau saling mendukung? Perbuatan sederhana yang dapat kita lakukan seperti kita kisah seorang gadis kecil ketika melihat seseorang pengemis yang berusaha menyelamatkan diri dari kehujanan. Orang lain hanya melihat saja dan berkata, kasihan. Tapi sang gadis melakukan tindakan. Ceritanya satu hari ada seorang pengemis yang meminta-minta di pinggir jalan. Pada waktu itu hujan deras. Pengemis ini adalah seorang yang tidak dapat berjalan dengan sempurna karena cacat. Dan dia berusaha untuk pergi mencari perlindungan saat hujan deras. Melihat hal ini, ada seorang gadis yang membawa payung pada waktu itu. Mendatangi sang pengemis untuk memberikan perlindungan. Orang-orang di sekitar kejadian melihat dan berkata, kasihan sang pengemis. Walaupun si gadis kecil hanya mempunyai payung cukup untuk diri sendiri, tetapi dia berikan untuk melindungi orang ini. Sehingga apa yang terjadi, dia basah tetapi pengemis ini dapat dilindungi dan tidak mengalami sakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, tindakan yang dapat kita lakukan secara spontan itulah tindakan kasih yang digerakkan oleh kasih kita kepada sama. Segera memberi bantuan, pertolongan, perhatian, dan bahkan sebatas senyuman pun adalah tindakan
langkah yang dapat kita lakukan bagi sama kita. Ada satu cerita, ada seorang pemudi ketika pada satu malam ia diputusin oleh pacarnya. Dia pulang dengan hati kecewa dan putus asa, tidak ada harapan lagi katanya. Dan dia hampir mau bunuh diri kata orang. Sehingga dalam perjalanannya untuk melepas rasa hati yang begitu kecewa, dia bertemu dengan seseorang yang memberikan senyuman manis padanya. Pada saat itu, hati yang tadinya hancur melihat senyuman yang diberikan seseorang, dia kembali mengingat dan merasakan, oh ternyata ada orang yang peduli, ada orang yang masih memperhatikan, memberikan senyuman bagi saya. Itu artinya saya masih berguna, saya masih bisa menjalani kehidupan saya ke depan. Singkat cerita, sang gadis terus berjalan dan mendengar ada suara seekor anak anjing yang berteriak. Mungkin dia mengalami kedinginan atau kesakitan. Sang gadis ini mendatangi dan melihat seekor anak anjing ini dan mengambilnya dan membawanya pulang pada malam itu. Dia menaruhnya di ruang belakang rumah dan diberikan kehangatan dan lain sebagainya. Malam hari itu terjadi kebakaran di rumah. Saat sang gadis tidur nyenyak, dia mendengar suara teriakan anjing yang sangat kencang. Sehingga dia terbangun dan melihat ternyata sebagian besar rumah mereka sudah terbakar. Dan dengan suara sang anjing tadi yang diselamatkan, dia juga mengalami lepas dari bencana kebakaran. Saya mengatakan di sini, apa yang perlu kita pelajari saat kita memberikan kasih kita hanya sebatas kita memberikan sukacita melalui senyuman kita, berdampak memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, baik bagi orang lain bahkan bagi diri kita sendiri. Coba saja tidak ada senyuman tadi, mungkin saja sang gadis ini akan bunuh diri ataupun dia tidak peduli akan anak anjing ini dan tidak mau menyelamatkannya. Sehingga apa? Dia akan ikut terbakar. Bapak Ibu keluarga yang Yesus kasih, dalam tindakan kasih yang kita lakukan, tentu prakteknya, tentu tindakan itu harus saat itu kita lakukan. Ada banyak orang mengatakan, aku kasihan, aku mengasihi, tetapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan. Mungkin kita melihat ada orang yang perlu bantuan, pertolongan. Saat itu kita lewat saja. Lalu kita berpikir dalam hati, oh kenapa tadi saya tidak menolong dia? Kita kembali lagi untuk melihat, ternyata orang itu sudah tidak ada. Dan waktu kesempatan untuk kita berbuat kasih sudah lewat. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, lakukanlah tindakan kasih dengan apa yang dapat kita lakukan pada waktu Tuhan memberikan kita kesempatan. Tindakan yang ketiga yang kita lakukan dalam praktek kasih di sini adalah saling memberi. Tindakan memberi adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan bukan karena dipaksa atau karena motivasi lain. Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Di dalam ayat ini menjelaskan tindakan kasih dalam hal kita memberi. Tindakan memberi adalah banyak hal yang dapat kita lakukan dalam hal memberi. Memberi pertolongan atau bantuan, memberi motivasi, memberi sedekah atau harta kita, memberi perhatian kita, memberi waktu kita, memberi tenaga atau pikiran kita. Banyak yang dapat kita berikan. Orang berpikir memberi itu ketika kita punya sesuatu yang banyak, harta yang melimpah.
kita memberi karena lebih. Kita memberi karena sesuatu yang lebih dari kita lalu kita kasih ke orang lain. Bukan hal itu. Tetapi ketika kita sadar bahwa apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, kita dapat melakukannya, mempraktekannya dengan kita memberi. Pertolongan, bantuan bagi orang lain, memberikan motivasi bagi yang lemah, memberikan apa yang dapat kita lakukan, mungkin harta, dana kita bagi yang membutuhkan, yang dalam kekurangan, atau perhatian kita bagi pasangan kita atau kekasih kita dan lain sebagainya. Waktu kita juga adalah bisa kita berikan untuk sesama kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk Tuhan tentunya memberi tenaga atau pikiran kita bagi sesama. Intinya adalah tindakan dengan memberi yang didasarkan karena kasih yang tulus dengan penuh berbelas kasihan. Tindakan kasih yang Tuhan taruh dalam hati kita membuat kita mampu mengulurkan tangan kita memberikan apa yang dapat kita berikan. Kasih memberi bukan karena membalas budi atau untuk dipuji, tetapi kasih di sini adalah bagaimana kita benar-benar melakukannya dengan tulus karena Tuhan telah memberikan kasih itu terlebih dahulu bagi kita. Marilah kita memberi karena kasih yang telah kita terima dari Allah, maka damai sejahtera akan memenuhi hati kita untuk hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami telah belajar tentang kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, terbatas adanya, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menggerakkan setiap hati kami untuk kami dapat mengalami kasih Allah terlebih dahulu dan melakukannya bagi sesama kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Selagi kami masih ada di dunia ini, selagi kami bersama-sama dengan orang-orang di sekitar dimanapun kami berada, kami mampu menunjukkan kasih yang daripada Allah. Biarlah Allah dipermuliakan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, kita akan melanjutkan dengan perjamuan suci pada siang hari ini. Karena itu kami persilakan untuk para pelayan Tuhan mengambil bagian untuk melayani kita pada siang hari ini, bisa mengambil tempat. Jemaat Tuhan sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan masuk dalam perjamuan suci pada siang hari ini. Sekarang kita akan makan, minum, akan perjamuan suci. Sebab itu dengarkanlah dahulu akan pengajaran Tuhan ketika perjamuan suci itu ditentukan. Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama pasal 11 ayat 23 sampai 30. Saya akan baca untuk kita pada saat ini. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu
akan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat Tuhan sekalian, supaya kita yang sekarang ikut dalam perjamuan suci ini memperoleh berkat, maka kita wajib menguji diri kita. Kita wajib melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan penebus kita. Bagaimana cara kita menguji diri kita? Dalam hal apa kita dapat menguji diri kita? Ada 3 hal yang wajib kita selidiki, yaitu yang pertama, apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Bapa. Hal yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita terus menurut Tuhan dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami akan menerima perjamuan suci. Kami memperingati akan pengorbanan-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur untuk waktu ini. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti akan perjamuan suci ini. Tuhan hadir dan melawat kami. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami persilakan untuk roti dan anggur dapat dibagikan. Mungkin kepala keluarga yang melayani masing-masing bisa membagikan anggur dan rotinya. Sementara roti dibagikan di antara kita menaikkan pujian yang dipimpin dan dibawakan oleh worship leader. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian kita dalam nyanyian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurah darahnya. Terhadap
Mari jemaat Tuhan sekalian, kita berdiri. Kita memegang roti di tangan kanan kita dan mengangkat. Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Jemaat Tuhan sekalian, marilah berdoa masing-masing dalam hati kita. Syukur untuk pengorbanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berkorban melalui tubuh dan darahnya, memberikan kita kekuatan kemenangan, menyelamatkan kita dari dosa, memulihkan bagi setiap yang lemah, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Bersyukurlah untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu telah Kau nyatakan. Pada hari ini kami memperingati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terjadilah bagi kami mujizat, kuasa, pemulihan bagi setiap kami. Biarlah dalam kami menjalani hari kami ke depan, anugerah-Mu menyertai dan memberkati kami. Bersyukur atas semuanya. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian kita telah mengikuti perjamuan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian kita dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah.
kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, kita sekali lagi berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Kasih dan penyertaan-Mu telah memberkati kami dalam ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya telah berjalan dengan pimpinan dan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu dan berkat-Mu telah melingkupi setiap kami. Karena itu kami bersyukur bersama dengan jemaat yang hari ini membawa persembahan kami, baik ucapan syukur, sukacita, persepuluhan kami. Tuhan kiranya berkenan atas semuanya. Berkatilah setiap persembahan yang telah kami berikan. Tuhan kembalikan berkat-berkat dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, pelayanan kami. Jemaat-Mu lebih lagi di hari yang akan datang. Biarlah kami terus diberkati Tuhan dan mengembalikan bagian yang menjadi milik Tuhan, dan untuk itu Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami juga berdoa untuk segala pekerjaan, rencana, kegiatan kami sepekan yang akan datang. Tuhan mendahului semuanya. Jemaat Tuhan sekalian, arahkan hati kita. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Allah, Tuhan berkati. Silakan duduk, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim pelayanan altar mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.